Halo guys, welcome back with me, Sherry Jalele akan menemani kalian nih untuk membahas kisah hotel yang berada di Cina, di mana secara general si pemilik usahanya ini memenggal beberapa karyawati yang bekerja di hotel tersebut. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya nih untuk kalian subscribe YouTube channel aku itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya karena aku bakal upload 3 kali dalam seminggu. Aku kayak bahas teori konspirasi, horor, dan juga fakta-fakta unik yang ada di dunia iki. Oke, langsung aja guys. It's time to be serious. Waktunya gue setor. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu hotel yang berada di Cina. Karena Cina ini merupakan negara yang paling banyak penduduknya guys. Pada tahun 2022, Cina mempunyai lebih dari 1 miliar penduduk yang berada di negara Cina ini. Setelah aku baca thread di Twitter, ternyata pada tahun 2014 ada salah satu hotel di Cina yang menggemparkan negara tersebut ya, di mana hotel ini tuh pemiliknya menjadikan karyawatinya itu budak seks dan juga dipenggal beberapa karyawati yang bekerja di hotel tersebut. Ya, diceritakannya pada saat musim panas tahun 2014, ada seorang pemilik hotel yang cukup mewah, tapi habis itu perusahaannya bangkrut guys. Si pemiliknya ini nggak mampu membayar gaji-gaji para karyawannya, termasuk karyawati dan karyawan. Ya, pokoknya cewek cowok gitu nggak bisa dibayarnya sama dia. Nah, ada beberapa gadis-gadis pekerja dia selama 2 bulan nih nggak digaji. Dan ya dari situlah gadis-gadis ini tuh kayak mulai mengancam si pemilik hotelnya buat kayak ngegaji mereka gitu, kayak Pak, gaji. Saya udah 2 bulan gak dapet gaji Pak, gak makan apa-apa. Ya iyalah, 2 bulan gak dikasih gaji, belum ongkos kesananya, belum ongkos sehari-harinya buat makannya, 2 bulan loh. Nah, para gadis-gadis itu mulai mengancam nih si pemiliknya untuk melaporkan perusahaannya tuh ke kantor polisi. Karena ya nggak bertanggung jawab gitu ya, nggak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Ya dilakukannya apa? Ya maksudnya kayak merekrut karyawan-karyawan tersebut. Seenggaknya tuh kayak ngomong aja gak sih ke karyawatinya dan karyawan-karyawannya kayak, saya belum bisa bayar dulu nih, gimana kalau 10%-nya saya bayar dulu, seenggaknya tuh mereka dapat duit. Ya makan apa, di dunia ini butuh duit, betul tidak adik-adik? Nah, karena ada tekanan dari karyawan-karyawannya ini, akhirnya si bos atau pemilik hotel ini tuh ngajak 18 gadis yang pekerja di situ buat makan nih ke restoran. Diajakinnya 18 gadis itu kan dengan iming-iming, ayo kita ngobrol di sana tak kasih gaji, kata bosnya kayak gitu ya kan. Datanglah 18 gadis ini ke dalam restoran itu. Nah, si bosnya nih ngajak ke kamar besar gitu loh, kayak tempat karaoke besar gitu, kayak ada kamar besarnya. Diajakin lah minum-minum tuh 18 gadis. Nah, gak tahu gimana ceritanya 18 gadis dari 18 gadis ini semuanya mabuk. Disitulah si pemilik atau bos dari hotel itu tuh mulai membantai satu persatu gadis-gadis yang ada di situ. Kalian bayangin, kalian dalam posisi itu, kalian mabuk, taunya kalian dibantai satu persatu. Dengan gimana bantainya? Seri Jalele. Oke. Jadi pertama-tama si pelaku ini ditariknya gadis itu langsung dipenggal palanya pakai pedang gitu kan. Nah, dan lebih psikopatnya lagi ternyata si bos ini, si yang mendokumentasikan korban-korbannya ke dalam sebuah ponsel. Nah, si yang ini tuh ngira udah dibantai nih kan 16 gadis-gadis itu di dalam restoran yang ada kamarnya itu. Gimana ceritanya, ada restoran ada kamarnya, anjay. Nah, ditinggalin lah sama siang nih korban-korban itu kan. Gak sengaja nih ada salah satu staf karyawan dari restoran tersebut ngelihat ada ponsel jatuh nih kan. Dia buka lah HP-nya kan, dia buka ponselnya, gak sengaja dibuka galeri. Dia ngelihat ada foto-foto yang sangat-sangat disturbing, yang mengerikan buat dia. Terus dia langsung kayak lihat, loh ini kayak kenal tempatnya di mana ya gitu ya.
kayak tahu ini kayaknya di restoran aku deh, beneran deh. Dia langsung ngecek ruangan-ruangan itu. Nah kemudian si staf karyawan ini langsung lah ngelaporin ke kantor polisi gitu loh. Terus dia ngaduin kalau misalnya ada foto atau gambar-gambar yang ada di ponsel ini sangat-sangat mengerikan, dan dia langsung ngecekin ruangannya. Dan disitulah polisi dan si staf karyawan restoran ini langsung menemukan satu gadis yang kepalanya tuh bener-bener terluka parah, dan 16 lainnya atau gadis-gadis pekerja seks itu ditemukan dengan keadaan tergantung tanpa kepala. Dan gak hanya itu guys, mereka menemukan beberapa sex toys atau mainan seks yang ada di tempat tersebut. Ya jadi sebenarnya secara general aku jelasin lagi, ternyata restorannya ini juga mempunyai ruangan khusus yang dimiliki oleh si bosnya ini. Nah sebelumnya si yang namanya Yang Chao Guo memiliki kehidupan yang cukup menyedihkan, dimana dia tuh gagal 2 kali dalam masalah rumah tangganya. Jadi dia menikah 2 kali, sehingga karena kegagalan rumah tangganya dia langsung trauma sama perempuan, dan dia berakhir untuk membenci wanita-wanita, including ya wanita-wanita tadi yang aku sebutin, yang gadis-gadis itu. Nah, berdasarkan informasi dari staf karyawan restoran tersebut, ternyata dia udah tahu nih sebenarnya Pak Yang ini tuh membuka restoran ini. Ternyata restoran ini juga punya dia, anjay. Membuka restoran ini tuh dan mempekerjakan banyak banget perempuan-perempuan karena dia suka violence atau kekerasan atau menyakiti orang. Dan kalian ingat kan tadi aku bilang apa sih, Pak Yang ini tuh benci sama wanita, ya kan? Dipekerjakanlah, ya udah pertama tuh ya udah buka iseng-iseng buat kesenangan dia sendiri untuk melayani metamorfosisnya sendiri kayak gitu. Nah selain itu polisi juga ternyata menemukan ada sebuah ruangan yang berisikan kayak tempat tidur khusus. Kalian pernah nonton 50 Shades of Grey kan? Ya begitulah. Di ruangan itu dia menggunakan wanita-wanita yang dia sewa atau dia pergunakan untuk menyiksa dan memperkosa mereka. Nah, kasus pemenggalan 16 gadis-gadis ini akhirnya ditutup pada tahun 2004. Pelaku divonis hukuman mati oleh pemerintah Cina, dan semoga kita doain aja ya buat almarhum dari 16 gadis-gadis itu tenang di sana dan diampuni juga dosa-dosanya ya. Karena kita nggak suci. Nah, segitu aja sih cerita detail yang bisa aku kasih ke kalian. Kalau mungkin kalian ada cerita detail lagi tentang kasus pemenggalan 16 gadis-gadis ini, boleh banget komen di bawah. Dan waktunya berdiskusi dengan aku di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih? Kisah dari pemenggalan 16 gadis-gadis ini, kayak sadis kah? Atau kayak, is it really happen? Atau gimana gitu kayak. Apa kalian percaya dengan kasus ini? Komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Follow juga sosial media aku, Instagram aku Sherry Jelena A, dan TikTok aku Sherry Jelele _. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye.